Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore untuk seluruh penonton Dokter Uner TV di seluruh Indonesia. Baik, jadi ketemu lagi di episode kali ini, yaitu Road to Surabaya Doc Fest Run, yang akan membahas mengenai how to live healthier as a health worker, bersama narasumber yang tentunya sangat keren begitu. Nah, saya Fabiola Elisa yang akan menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini, dan kita akan ngobrol santai nih ya, ngobrol sore bersama narasumber kita, yaitu Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi konsultan. Kita sambut bersama Dr. Pungki Mulawardana. Oke, halo dokter, selamat sore. Halo sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Pungki, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kita menyapa dulu ya dok untuk seluruh penonton Dokter Uner TV di seluruh Indonesia. Baik, dokter habis praktik kah dok hari ini? Iya, tadi kita habis melakukan tindakan medis ya. Oke, tapi kelihatannya masih fresh ya dok. Semangatnya masih. Tadi pagi sempat lari terasa. dulu. Kebetulan ketemu Pak Dekan, Pak Prof Budi di KONI. Terus kemudian kita ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Oke, luar biasa. Ya tampak di kamera ya teman-teman, bahasannya memang sangat fresh dan terlihat bugar meskipun ini sudah menunjukkan hampir pukul 2 ke 3 sore waktu Indonesia Barat. Baik. Dokter, jadi di sini kita akan ngobrol santai dan kita akan memberitahulah kepada masyarakat umum melalui platform Dokter Uner TV di channel YouTube, dan tentunya acara pada hari ini yaitu bersamaan dalam rangka Road to Surabaya Doc Fest Run dalam rangka Dies Natalis ke-111 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tahun 2024. Oke, dokter siap ya diberi pertanyaan ini oleh netizen ini. Oke, baik. Dokter, tadi dokter udah mention nih kalau dokter tadi pagi sudah lari gitu ya. Kalau dokter Pungki sendiri itu olahraganya apa saja kalau boleh tahu? Ya sebenarnya mungkin nomor satu ada bagusnya kita menyinggung masalah kesehatan ya. Oke. Jadi kalau kita ngomong itu sekarang harta yang paling berharga itu sehat. Oke. Ya, ini mungkin juga ada hubungannya sama kerjaan kita sehari-hari ya. Ini kan judulnya ke health worker, bahwa kalau kita nggak sehat kita tidak akan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Gitu. Oke. Ya, dan saya punya banyak teman dokter yang dengan seiring usia kita akan ada memiliki resiko kelainan degeneratif. Oke. Diabetes, hipertensi dan segala macam. Dan saya rasa olahraga itu adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk bisa mengurangi resiko. Ini tidak menghilangkan resiko sama sekali, ini mengurangi resiko yang sangat, jadi seperti itu. Oke, jadi memang dalam hidup sehat ini butuh upaya ya dok, tentunya. Bagaimana kita menjaga kesehatan itu di tengah-tengah kesibukan kita sebagai health worker. Iya, betul. Oke, baik. Dokter, mungkin bisa diberikan pendapat dokter ya, terkait pentingnya dan manfaat dari hidup sehat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi seperti yang kita sampaikan ya, kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Sekarang ini kesehatan itu cuman masalahnya kesehatan itu satu, tidak ada rumus singkatnya. Jadi rumusnya memang panjang dan membutuhkan effort yang tinggi ya. Jadi kesehatan itu nomor satu, olahraga itu salah satu komponen yang penting ya. Tapi bukan berarti bahwa kita cukup olahraga saja tanpa komponen lain sudah cukup ya. Olahraga itu secukupnya ya. Sebenarnya kalau ditanya, maaf ya, saya disclaimer sebelumnya, saya bukan ahli olahraga. Saya cuman sport enthusiast biasa yang kebetulan doyan dan sangat menikmati. Jadi kata kuncinya menikmati. Jadi mungkin kalau ditanya, ada yang banyak tanya saya, dok, olahraga yang paling bagus itu apa? Olahraga yang paling bagus adalah olahraga yang paling disenangi. Karena tanpa peminatan tertentu, tanpa senang, maka olahraga itu tidak sustainable, tidak continue. Jadi ada yang sukanya lari, ada yang sukanya naik sepeda,
Ada yang sukanya nge-gym, Betul. ada yang sukanya Berenang tenis, mungkin, berenang, dokter. Nggih. ada yang sukanya dok saya cuma jalan aja. Oh itu jalan itu olahraga yang bagus. Jadi saya tiap hari jalan dok 5 kilo, 10 kilo itu bagus sekali. Jadi yang betul adalah mungkin nomor satu pilih olahraga yang cocok buat Diri kita sendiri. diri kita, dalam arti kesehatan kita saat ini, kondisi kita saat ini mungkin ada kelainan jantung, tidak boleh terlalu berat dan segala macam, atau mungkin mohon maaf agak obesitas dan segala macam, tidak boleh lari Betul. maraton gitu ya, langsung itu bahaya. Bertahap. Kemudian juga pilih yang dok cocok sama jadwal sehari-hari. Betul. Sebagai contoh, mungkin saya bisanya weekend, weekend Sabtu Minggu dijalankan. Oke. Dok saya dinasnya tiap sore, paginya free, pagi bisa dan segala macam. Jadi pilihlah waktu yang paling tepat, pilihlah olahraga yang disenangi, maka itu olahraga yang paling tepat. Dulu saya pernah punya pengalaman, punya teman saya ajak olahraga yang saya suka. Saya kebetulan dulu tenis, Tenis. golf, lari. Jadi mencoba semua olahraga. Jadi semua ya, coba. Dok, ya? Tapi memang dari mencoba itu semua, dan saya terus terang juga pernah punya pengalaman ngajak teman ya. Ternyata memang akan ada kekerapan masing-masing. Jadi nanti akan ada saya cocoknya sama ini, saya cocok sama ini. Dulu saya sempat sepedaan juga. Tapi sekarang saya mungkin lebih ke stick ke lari dan strength training gitu, weight training kan. Baik. Jadi kalau ditanya tadi terkait motivasi dan lain sebagainya, pilihlah olahraga yang kita sukai ya, dokter. Dan tiap orang tentu mempunyai minat dan kesukaan masing-masing. Jadi dengan olahraga yang kita sukai, kalau kita nggak olahraga, maka dengan olahraga maka fisik dan psikis kita akan jadi lebih baik. Lebih baik. Tapi kalau kita nggak melakukan, ya malah kita nggak enak. Iya betul. Gitu. Jadinya Jadi hidup juga nggak balance ya, dok, balance. ya. Jadi artinya dalam kondisi seperti itu penting untuk memilih yang mungkin juga ada bagusnya konsultasi dengan tenaga medis segala macam. Mana sih olahraga yang aman dan nyaman buat kita? Oke, baik. Oke. Nah, dokter, kan sebagai health worker nih kadang tuh kita ya mungkin waktunya bisa dikatakan terbatas atau sibuk gitu ya, dok. Nah, bagaimana sih kita menjadi orang yang disiplin gitu akan olahraga dan aktivitas kita keseharian ini? Ya. Gitu. Jadi gini, saya rasa dalam semua kegiatan kita itu nomor satu itu memang harus ada motivasi ya. Sebagai contoh kita kerja, motivasinya menghidupi keluarga, kita berbakti ke negara juga ya. Betul. Untuk profesi kita ya. Luar Kita biasa. juga profesi yang sangat luar biasa, di mana kita punya kemampuan untuk menolong orang lain gitu ya. Jadi itulah membuat kita belajar mulai dari awal sampai kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari dengan penuh dedikasi. Itu nomor satu. Dan nomor dua, kalau untuk masalah kesehatan kita juga harus sadar bahwa memang itu adalah olahraga salah satu faktor yang penting buat kita. Jadi penting buat kesehatan psikis dan kesehatan fisik ya. Jadi dua. Kalau saya itu ya sudah, kalau tidak olahraga ya kesehatan psikisnya bisa terganggu. Gitu ya, dok. Jadi ya? memang itu suatu kebutuhan. Kebutuhan badan saya butuh, pikiran saya butuh. Jadi dengan olahraga itu ibaratnya refreshing. Jadi kita melupakan kepenatan kita sehari-hari, kita melupakan beban ya. Semua orang pasti ada beban hidup, beban kerjaan ya. Beban hidup dan kerjaan. Jadi dengan olahraga itu membantu kita melupakan itu sejenak, dan supaya kita lebih fresh untuk menghadapi tugas kita sehari-hari. Jadi saya rasa motivasi itu penting. Motivasi ingin sehat. Dan mungkin saya kalau pengen cerita pengalaman saya dulu, kebetulan ayah saya seorang dokter kandungan juga, dan beliau itu gila mania olahraga juga. Dulu sepak bola, tenis. Dulu saya awalnya tuh tenis dipaksa sama orang tua saya. Jadi ikut les tenis junior, ikut pertandingan junior. Dulu mungkin tenis itu SMP seminggu 3 kali. Dulu mungkin kegiatannya nggak sesibuk sekarang les gitu ya. Tapi dari situ akhirnya saya terbiasa. Apapun olahraganya, memang olahraga itu menjadi kebutuhan saya. Karena saya diajari sejak dini. Makanya saya juga terus terang merasa punya kewajiban untuk mengajari keluarga saya, anak saya, istri saya, dan alhamdulillah mereka juga punya olahraga kesenangan walaupun berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan, tapi mungkin ada bagusnya kita start dini. Ada beberapa teman yang startnya late, jadi mereka mungkin nggak punya basic olahraga, mereka mulai olahraga dalam kondisi sudah ya istilahnya dewasa ya, dewasa tua. Tapi dengan metode yang tepat, dengan motivasi yang tepat, terutama motivasinya hidup sehat ya, maka mereka bisa lebih bagus daripada kita bahkan. Gitu. Jadi
motivasi sehat yang penting. Jadi sehat itu adalah sangat penting buat kita ya. Olahraga itu juga harus balance. Oke. Ada olahraga yang berlebihan kadang-kadang juga bisa menyebabkan kecelakaan ya. Contoh sepeda yang terlalu berlebihan ada risiko Iya, juga. Lari yang terlalu ya berlebihan juga. memang kadang-kadang kita sering mendengarkan ya dalam event ada beberapa yang mungkin ada kena serangan jantung sakit Betul. atau persiapannya nggak maksimal gitu ya. Ya kita harus tahu balance-nya mana seberapa besar kemampuan kita, motivasi kita. Jadi kita nggak boleh motivasinya saya ingin maraton dalam waktu 1 tahun. Iya. Tapi saya nggak pernah lari sama sekali, itu berat, jadi harus bertahap gitu ya. Oke. Jadi memang motivasi ini cukup memegang kendali ya dok ya, Kendali, terkait ya. bagaimana kita disiplin waktu antara olahraga dan kegiatan keseharian kita. Kalau kita memang sudah punya motivasi, akan selalu ada waktu. Itu kata kuncinya. Tapi kalau begitu nggak ada motivasi, nggak akan ada waktu. Iya, oke baik. Itu bukan kalimat penutup ya pemirsa. Jadi itu quotes di tengah-tengah obrolan kita. Yang penting adalah motivasi. Oke, baik. Oh ya dokter, sebelumnya saya mau tanya nih, dokter sudah tahu belum kalau tanggal 15 Desember nanti akan ada event di FK Unair? Ya, eventnya adalah Surabaya Dog Fest Run ya. Betul, baik. Dalam rangka Dies Natalis ya, ulang tahun. Dies Natalis yang ke Fakultas Kedokteran. 111. Bahkan hampir, bahkan sudah 1 abad ya dok ya. Betul. Akan diaksanakan tanggal 15 ya. Tanggal Betul. 15 ini kayak mengundang semua sivitas akademika UNER dan umum juga ya. Betul. Juga nanti akan ada jalan ya, mungkin jalan 2,5 kilo. 2,5 kilo. Jadi bagi yang mungkin saya belum pernah lari mau jalan 2,5 kilo bisa. Iya. Ada juga event lari 5 kilo. Betul. Dan ada juga event lari 11,1 kilo. Menyesuaikan dengan ulang tahun. Iya, menyesuaikan dengan usia FK Unair. Nanti usia FK 420 kilo, 420 tahun, maka nanti maraton. Nah ya bener, nanti jadi maraton. Berarti berapa tahun lagi ya itu? Kita nantikan ya teman-teman serangkaian acara Dies Natalis FK Unair. Dokter sudah daftar dok? Sudah luar biasa. Jadi untuk seluruh penonton Dokter Unair TV, terutama yang berdomisili di Surabaya, yang di luar Surabaya juga boleh. Kalau mau bergabung, kita meramaikan, kita ikut turut serta dalam rangka Dies Natalis FK Unair ke-11, yaitu Surabaya Dog Fest Run bersama RS Premier Surabaya. Oke, dokter mungkin kita back to topik lagi ya dokter, terkait hidup sehat gitu. Mungkin selain olahraga yang menjadi salah satu faktor, juga ada terkait pemilihan makanan dok. Itu seberapa penting ya dok untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Ya, tadi saya ya setuju sekali ya. Jadi olahraga satu komponen yang sangat penting ya. Tapi kita juga harus balance ya tentang makanan. Makanan itu seperti kita ketahui ada makronutrien, mikronutrien. Ya. Kalau mikronutrien, saya bukan ahli gizi juga ya. Saya ahli kandungan. Cuman, nah sekarang ini kita hidup di era dimana kita tuh mudah mencari informasi. Betul. Jadi saya tuh sangat mendapat informasi banyak dari buku, literatur, YouTube. Instagram sekarang juga sudah cukup masif dokter. YouTube, Instagram kita ikuti yang sport, mereka punya sport ya, tips lah, sport enthusiast gitu-gitu. Jadi dan mereka biasa akan memberikan banyak nasihat yang cukup holistik selain contohnya olahraga ya satu tadi. Kemudian nomor 2 masalah makanan itu ada mikronutrien tuh contohnya vitamin dan segala macam itu ya. Sebenarnya vitamin itu secara umum kalau kita dietnya sudah cukup balance, tidak penting-penting amat. Kalau mau ideal ya kita cek semua kadar vitamin dalam tubuh kita. Tapi mungkin yang sekarang kurang itu vitamin D. Memang vitamin D itu sering kali orang kurang. Ini kita ketahui sejak zaman COVID dulu ya. Dan vitamin D itu ternyata berguna untuk banyak metabolisme, bahkan kanker dan segala macam itu ada beberapa penelitian. Termasuk imun daya tahan tubuh. Jadi mungkin vitamin D itu bagus. Itu bagus. Walaupun vitamin D kita juga bisa dapat gratis dengan cara olahraga. Olahraga kena matahari itu juga sedikit banyak vitamin D. Nah, kemudian makronutrien itu ada karbohidrat ya, protein dan lemak ya. Kadang-kadang itu dulu musuhnya apa? Lemak. Lemak itu jahat, jadi kita jangan makan daging gitu ya. Karena daging itu banyak lemaknya gitu ya. Nah, ini sebenarnya pola pikirnya salah. Jadi agak kurang tepat. Jadi gini, sekarang ini memang zaman dimana cukup banyak makanan yang tidak sehat ya. Makanan tidak sehat itu salah satunya adalah makanan yang manis.
Oh, Manis iya. ya. Jadi manis itu jadi dulu kita menganggap bahwa kolesterol ya. Kalau Iya. kita profil lipid cek kolesterol tinggi itu otomatis tidak sehat. Tapi sekarang kita mengetahui selain kolesterol itu juga ada faktor gula. Gula. Karena kita tahu diabetes mellitus itu penyakit yang jahat yang dia bisa menyebabkan gangguan di semua organ ya. Jantung, kemudian di ginjal dan segala macam, gagal ginjal, stroke dan segala macam itu sangat jelek sekali. Jadi gula itu kita sedikit banyak mungkin harus mengurangi. Oke. Nah masalahnya, jadi cara mengurangi dengan cara apa? Bukan berarti nggak boleh minum gula sama sekali ya, tapi adalah mengatur jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin kalau mbaknya masih muda ya, jadi masih muda. Untuk usia-usia saya, di mana sudah kepala 4 ini, jadi kita harus benar-benar mengatur apa yang masuk ke dalam kita. Sebagai contoh, makanan yang paling bagus, terutama untuk olahraga ya, itu adalah protein. Justru. Jadi, protein ya, Dok. Jadi kalau misalnya, contoh saya juga masih punya PR ya untuk menurunkan berat badan saya ini terus terang. Jadi ini kan memakan waktu yang lama, bukan instan. Tapi kita idealnya, apalagi dalam rangka olahraga, kita meningkatkan konsumsi protein kita. Jadi konsumsi protein. Protein dalam bentuk apa ya? Bisa hewani, bisa nabati. Daging itu bagus sebenarnya, proteinnya tinggi. Yang justru yang salah adalah kalau nasinya banyak, dagingnya Nah, itu dia sedikit. Dok. Nah, gitu. Apalagi Jadi, belum nasi, lauknya yang lain gitu kan. Gitu. Nasi, kentang kayak gitu. Jadi intinya mungkin sebenarnya kata kuncinya adalah kurangi karbohidrat, perbanyak protein. Perbanyak protein. Karena karbohidrat yang banyak itu nanti otomatis gula kan akan menjadi gula. Ya. Gula itu nanti kalau berlebihan akan ditimbun menjadi ke dalam sel lemak. Jadi menjadi lemak. Bisa dideposit menjadi lemak. Sedangkan protein itu memiliki banyak efek yang baik. Jadi satu, dia menyebabkan kita cepat kenyang. Kita lebih cepat kenyang. Jadi kalau kita makan yang gula, apalagi ya mohon maaf ya junk food gitu. Iya, betul. Itu junk food, banget kan, Dok? Junk food dan ultra processed food ada dua hal yang kurang bagus ya, junk food sama ultra processed food. Junk food itu dia mengandung gula yang penyerapannya cepat dan cepat drop. Cepat drop juga. Makanya kita akan merasakan kalau kita makan fast food mungkin kita enak ya, karena manis sekali, gulanya tinggi. Tapi setelah itu kita akan cepat lapar lagi. Sedangkan kalau kita tinggi protein, untuk mendigest protein itu memakan energi yang banyak khususnya. Jadi kita dengan makan protein tinggi itu juga otomatis metabolisme kita meningkat. Plus apalagi dengan kalau kita melakukan strength training yang bagus, protein kita akan otot kita terbentuk ya, maka protein itu sangat penting untuk pembentukan otot itu juga. Jadi mungkin saran saya perbanyak protein, kurangin karbohidrat. Bukan berarti no karbohidrat. Makanan Indonesia pecel kalau nggak ada nasinya nggak enak. Iya betul Dok. Tapi jangan nasinya 2 porsi gitu. Jadi mending ikannya yang lemak. Ya lemak secara umum kita juga butuh ya gitu. Tapi ya memang mungkin lemak itu yang jahat bukan dari kita makan lemaknya sendiri, tapi karena gula prosesnya yang banyak. itu tadi ya. Gula yang banyak, akhirnya gula itu dideposit sebagai sel lemak. Terus ada juga ultra processed food ya. Jadi contohnya ya mungkin bahasa instan, everything instan. Terus nugget gitu. Nah, sudah sebenarnya makanan-makanan itu adalah makanan yang secara umum nutriennya awalnya tinggi, tapi karena diolah berulang kali dan segala macam, akhirnya nutrisinya hilang. Akan berkurang gitu ya. Bukan berarti tidak ada nutrisinya, tapi berkurang. Dan ya terus terang ada beberapa paper yang mengkaitkan juga dengan risiko kanker, risiko itu segala macam. Jadi bukan berarti nggak boleh, jarang-jarang. Jarang-jarang. Saya pun ya sekali-sekali makan, tapi jarang. Iya, Jadi selain kita harus paham ya Dok terkait makanan apa saja, kita juga harus paham ya mekanismenya tadi, gula bagaimana, karbohidrat bagaimana, dan sebagainya. Itu juga menjadi catatan yang penting tentunya untuk menjaga supaya kita bisa lebih hidup sehat lagi. Ya, ada lagi mungkin satu ya. Selain itu mungkin yang kurang bagus ya jelas merokok ya. Merokok itu sudah terbukti susah berhenti merokok, tapi teman-teman saya yang satu angkatan kebetulan dengan usia saya sudah mulai banyak berhenti merokok. Cuman masalahnya kan tinggal willingness. Gitu aja. Itu ya Dok ya. Kalau rokok jelas berkontribusi ke banyak tipe kanker. Jadi hampir semua kanker itu dengan merokok resikonya meningkat ya. Termasuk kelainan jantung, alkohol juga ya. Dan itu hal-hal yang
sebisa mungkin lebih baik tidak. Lebih baik dihindari supaya lebih sehat gitu ya dok, baik sehat secara fisik maupun secara mental. Oke, nah dok, kalau misal kita lagi ngobrol terkait hidup sehat ya, kan yang pertama tadi olahraga, yang kedua kan makan makanan yang memang bernutrisi dan bergizi tentunya. Nah yang ketiga ini biasanya tidur yang cukup dok. Nah itu kan juga menjadi salah satu tantangan kita ya sebagai tenaga kesehatan gitu. Nah itu bagaimana menurut dokter terkait kecukupan tidur ini? Iya betul. Jadi tidur itu penting ya, tidur sangat penting. Jadi ini yang dulu juga saya terus terang sempat neglect ya, karena neglect itu apa ya dok? neglect itu lupa tidur. Lupa. Apalagi saya dokter kandungan ya, saya mungkin juga harus siap siaga ya kalau ada orang persalinan dan segala macam gitu ya. Nah kalau mungkin pas mahasiswa kedokteran juga otomatis jadwal tidurnya agak terganggu. Cuman sekarang kita menyesuaikan. Jadi kalau pendidikan spesialis pun juga ada fase off. Jadi masih bisa tidur. Iya. Nah, tidur itu penting kalau untuk usia dewasa seperti saya ya, dewasa tua gini sudah mungkin dibutuhkan waktu antara 6 sampai 8 jam. Oke, 6 Walaupun sampai 8 tidur 8 jam itu susah ya. Saya sempat libur mau tidur 8 jam itu susahnya minta ampun. Realitanya tidak sesuai ya, Dok ya. Tapi antara 6 sampai 8 jam itu waktu yang ideal. Mungkin kadang-kadang gini, misalnya kebetulan ada hal emergensi ya, kita harus bangun, ya mungkin nanti bisa dibayar dengan tidur siang dan segala macam. Ya kayak dicicil gitu ya dok, yang jadinya gitu. Itu boleh nggak dok sebenarnya? Boleh. Jadi sebenarnya tidur itu ada kualitas sama kuantitas. Lebih bagus sebenarnya kalau kita tuh tidur ya antara 6 sampai 8 jam non-stop ya, non-stop. Tapi kalau kenyataannya memang tidak memungkinkan ya sudah, misalnya kita 5 jam nih, terus ada emergensi ya. Kemudian mungkin saya tidur siang lagi 1 jam, 2 jam. Itu bisa juga. Kenapa tidur penting? Karena tidur itu pada saat kita tidur itu kondisi di mana sel-sel tubuh kita meregenerasi. Jadi jangan lupa bahwa kita kan setiap hari ini kan ada namanya radikal bebas. Betul. Kita kegiatan kerja dan segala macam, sel-sel tubuh kita tuh akan rusak, kena radiasi, polusi dan segala macam, capek, stres gitu ya, faktor ultraviolet gitu. Nah dalam kondisi seperti itu tidur tuh kondisi di mana kita benar-benar replenish. Apalagi kalau misalnya mau serius di olahraga ya, pengen ikut event yang besar, maraton apa gitu, itu tidur sangat penting. Butuh ya dok ya. Betul. Sebenarnya ada satu ya yang saya advocate ya, itu kan dari pengalaman saya ya, bahwa kadang-kadang di era sekarang kan kita banyak namanya activity tracker. Biasanya berupa smartwatch. Smartwatch itu ada yang mulai dari yang harganya terjangkau banget sampai yang mahal sekali ada. Ya kita memilih sesuai budget. Tapi itu saya rasa cukup banyak membantu untuk monitoring. Jadi sebagai contoh saya pakai 24 jam, saya pakai buat tidur. Ya jadi saya bisa tahu tidur saya berapa jam. Dengan itu saya bisa mengadjust. Mungkin hari ini saya tidurnya agak kurang, saya bayar, kemudian mungkin saya menurunkan aktivitas saya untuk exercise ya, terutama kerja jalan. Tapi pada saat dimana saya tidurnya maksimal, adekuat, saya bisa meningkatkan beban latihan untuk itu juga bisa. Jadi dan dengan itu kita bisa tahu disiplin tidurnya, termasuk seberapa sering kita olahraga. Kita olahraga gitu ya dok. Dan itu juga kita bisa mengetahui nanti apakah beban olahraga kita berlebihan. Kita sudah seminggu 5 kali olahraga, udah terlalu capek, kita harus slowing down. Karena overuse tidak bagus, underuse juga kurang bagus. Jadi harus cari ideal. Saya rasa itu banyak membantu saya sejak saya mulai rutin olahraga untuk memonitor kondisi saya. Mereknya banyak kok ya, jadi tidak harus mahal gitu ya. Jadi memang butuh salah satu tools untuk evaluasi begitu ya dok ya. Termasuk safety. Contoh kita olahraga lari ya, lari ini kan kadang-kadang bisa lama 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam kondisi itu kita tahu nadi kita. Jadi pada saat nadi kita aman, kita bisa terus. Pada saat nadi kita terlalu tinggi, kadang kita jalan dulu, istirahat dulu. Gitu. Jadi saya rasa itu akan sangat membantu. Untuk safety. Jadi untuk menuju hidup yang lebih sehat ini memang butuh beberapa effort ya dok ya, mulai dari olahraga ya, bagaimana motivasi terutamanya seperti apa yang dia suka, begitupun dengan makanan dan kecukupan tidur begitu. Dokter, mungkin karena ini kita sudah hampir di penghujung acara, mungkin dokter ingin menyampaikan sepatah dua patah kata closing statement, terutama yang nanti berhubungan dengan Road to Surabaya Dog Fest Run pada tanggal 15 Desember. Monggo dipersilahkan. Ya, mungkin ya jangan lupa kita harus tetap hidup sehat ya, hidup sehat. Sehat itu memang
rumit ya. Saya sendiri juga tidak sehat-sehat banget ya. Tapi saya mencoba. Ya, kata Mencoba. kuncinya adalah kita berusaha mencoba sehat. Oke. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan kegiatan kita untuk apalagi untuk melayani masyarakat ya, untuk masalah pelayanan kesehatan. Jadi mari kita terhidup sehat, istirahat yang cukup ya. Oke. Nutrisi yang bergizi tinggi yang baik, olahraga rutin. Kata Oke. kuncinya rutin. Oke. Jadi saya enggak nyuruh olahraga tiap hari itu juga enggak bagus ya. Jadi harus ada Oke. istirahat juga. Baik. Olahraga rutin dan mungkin dalam rangka Dies Natalis ini mari kita sama-sama mensukseskan Dies Natalis. Salah satu rangkaian acara kita adalah adanya Surabaya Dog Fest Run ini ya. Betul. Ini kalau nggak salah yang daftar sudah 1.800-an orang. Iya ya. betul dokter, 100 akan banyak orang, sekali dan akan masih partisipan banyak tentunya. Ini terima kasih disponsori oleh Rumah Sakit Premier ya salah satunya. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Dokter Pungki, kami mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan waktunya telah hadir di studio Dokter UNER TV. Semoga informasi yang dokter sampaikan bisa memberi manfaat, khususnya ke masyarakat yang lebih luas lagi. Amin. Baik, terima kasih Dokter Pungki. Ya, sama-sama. Baik, untuk seluruh penonton Dokter UNER TV sekali lagi kami ingin mengajak partisipasi penonton sekalian untuk hadir dan turut serta dalam rangka Road to Surabaya Dog Fest Run 2024 yang akan dilaksanakan di Kampus A, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam rangka Dies Natalis ke-111 pada tanggal 15 Desember 2024. Kami tunggu seluruh peserta yang akan hadir nantinya. Akan ada event-event yang sangat menarik dan door prize yang menarik. Baik. Kami mengakhiri, saya Fabella. Saya Dr. Pungki. Dr. Pungki, terima kasih untuk tayangan pada sore hari ini. Kami mohon maaf apabila banyak salah kata perbuatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.